Rekam. Nah, nah saudara, ini merupakan makam dari pahlawan nasional, yaitu makam Tengku Marjohan Pahlawan, yang dimana beliau dilahirkan di Melabuh, Aceh Barat, dan beliau meninggal di Suwak Tanjung, Suwak Tanjung Ujung Kalak, Suwak Ujung Kalak, Melabuh, Aceh Barat. Suwak Ujung Kalak pada tanggal 11 Februari ya, tahun 1899. Nah, ini merupakan makam beliau, di mana beliau dulu sempat dipindah-pindahkan tempat pemakamannya, karena beliau memang pada saat setelah meninggal itu dikejar-kejar oleh serdadu Belanda. Jadi hingga akhirnya dari Melabuh sampai ke tempat ini di desa Mugorayo ini, kecamatan KW 16 ya. Ini jarak dari Melabuh sampai tempat ini lebih kurang 40 km. Jadi begitulah perjuangan dulu para mujahid kita yang berperang melawan Belanda. Nah, ini merupakan tugu. Ini saya ngerekam ora? Apa dah? Nah, ini merupakan monumennya ya. Ini kan Tempatnya pun begitu sejuk, karena ini memang sangat tersembunyi pada waktu itu. Tempatnya memang sangat jauh dari keramaian. Ini merupakan prasastinya. Ini mari kita lihat ke tempat prasasti. cekidot. Nah, ini ada pemirsa, minggir dulu pemirsa. Ini foto beliau sebelum meninggal, ini saat beliau sudah tua. Ini bisa di zoom. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini ada sejarahnya. Jadi ini merupakan prasasti keterangan daripada sejarah singkatnya perjuangan beliau Tengku Umar pada tahun 1878 sampai 1899. Nah, di sini fase-fasenya, fase perjuangan beliau. Dari sini fase pertama tahun 1878 sampai 1893 melawan Belanda. Tengku Umar lahir di Melabuh, Aceh Barat tahun 1854 dari pasangan Tengku Cut Mahmud dengan Cut Muhani. Awal tahun 1878 telah mulai berjuang melawan Belanda dari mempertahankan kampung halaman sampai wilayah Kutaraja dan Aceh Besar. Akhir tahun 1878 Tengku Umar menikah dengan Cut Nyadin. Pasangan suami istri ini bergabung dengan pejuang-pejuang Aceh lainnya, terus berjuang melawan tentara Belanda sampai dengan tahun 1893. Fase kedua 1893 sampai 96 memihak Belanda. Pada tahun 1893 Tengku Umar dan pasukannya memihak kepada pasukan Belanda sebagai taktik untuk memperoleh senjata modern. Tengku Umar
diangkat sebagai panglima besar perang dengan gelar Tengku Johan Pahlawan Tengku Umar, dan pasukannya diserai tugas sekaligus diberikan senjata dan biaya perang untuk mengamankan orang atau pejuang Aceh yang melawan Belanda. Taktik ini dijalankan Tengku Umar untuk mengumpulkan senjata dan dana agar dapat melawan kembali tentara Belanda. Kemudian fase ketiga setahun 1896 sampai 1896 sampai 1899, yaitu 11 Februari 1899 melawan kembali Belanda. Pada tahun 1896 dengan taktik dan kelicikan Tengku Umar bersama Cut Nyak Dien dan panglimanya Pang Laut serta pejuang-pejuang Aceh lainnya untuk bergabung kembali melawan Belanda. Pihak Belanda marah besar atas tipu daya Tengku Umar. Pada tanggal 10 Februari 1899 pasukan Tengku Umar telah berada di Lok Bubun untuk menyerang Tangsi Melabuh. Rencana ini gagal karena dibocorkan oleh mata-mata pengkhianat dari orang Aceh. Tanggal 11 Februari 1899 Tengku Umar dan pasukannya bergerak kembali menyusuri pantai Lok Bubun menuju Melabuh. Tentara Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Van Heutzz telah menunggu di Suak Ujung Kalak dan terjadi tembak menembak. Tengku Umar terlihat memegang dadanya sebelah kiri yang berlumuran darah. Tengku Umar menghembuskan nafas yang terakhir. Jenazahnya dilarikan oleh pengikut setianya ke pucuk Lung Suak Raya, terus ke Rantau Panyang, ke Redep, kemudian ke Pasimegat, dan dikebumikan di samping makam ibunya. Setelah 6 bulan dipindahkan ke Gunung Glemelingteng di desa Mugo. Setelah 8 bulan jenazahnya yang terakhir dipindahkan ke Gunung Gle Raya Tameh di Mugo Raya Kawai 16, lebih kurang 40 km dari kota Melabuh. 45 km, lebih kurang 45 km dari kota Melabuh. Ini kan ini secara singkat perjuangan beliau. Nah, demikian sementara kita berpindah lokasi. Demikian, dan salam dari saya. Dadah. Jadi yang ingin berziarah ke makam beliau silahkan datang dari arah Melabuh ke arah utara, ke arah Gelumpang. Sekian dulu. Terima kasih atas terima kasih Anda telah menonton video ini. Nah,